Jikers. Kembali lagi bersama gue Alfi dan juga Akil. hari ini kita lagi ada di SDN Jatinegara Kaum 14. 14. Kira-kira kita mau ngapain tuh? Nah, jadi tuh hari ini kita pengen melihat secara langsung nih Pi, salah satu program dari Kemendikbudristek yang katanya unggulan. Apa tuh? Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat MBKM. Jadi kan MBKM itu ada banyak program nih Pi. Kita pengen ngelihat yang kampus mengajarnya. Oh gitu. Kalau gitu lagi juga penasaran? Ikutin terus. Let's go. Kampus Mengajar merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester guna melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi, dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Tentunya ada beberapa manfaat dari program Kampus Mengajar. Karena dapat terlibat langsung sebagai mitra guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di sekolah sasaran dalam menyusun dan melaksanakan strategi pembelajaran di sekolah yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Berkesempatan memiliki pengalaman dalam mengeksplorasi program yang beragam sesuai dengan kebutuhan sekolah. Berkontribusi secara langsung sebagai agen perubahan dalam pendidikan Indonesia. Mengasah jiwa kepemimpinan, pemecahan masalah, kemampuan komunikasi, berpikir analitis, kreativitas, dan inovasi langsung dari lapangan, serta menambah jejaring pertemanan dengan sesama mahasiswa di sekolah penempatan. Halo Jikers, sekarang saya sudah bersama Ibu Titi Surtika selaku Kepala Sekolah dari SDN Jatinegara Kaum 14. Betul. Ibu, punten Ibu, ini saya mau nanya terkait program MBKM-nya itu Kampus Mengajar yang diselenggarakan di sekolah Ibu nih Bu. Sebelumnya konsep yang diberikan oleh Kemendikbudristek ini apa sih Bu ke sekolah Ibu terkait MBKM Kampus Mengajar ini? Program Kampus Mengajar yang diadakan di sekolah kami ini merupakan yang pertama. Yang pertama tahun ini baru mungkin saya juga pernah mendengar di tempat-tempat lain udah dari tahun kemarin-kemarin ya. Cuma untuk di sini kebetulan baru sekarang. Dan untuk maaf kedatangannya mungkin agak telat ya Pak ya. Iya, karena program ANBK untuk kelas 5 sudah berjalan, begitu anak-anak sudah naik ke kelas 5, baru naik kelas 5, program ANBK berjalan. Nah, sementara sekarang anak-anak sudah mau naik kelas 6, jadi ANBK di kelas 5-nya sudah tidak dilaksanakan. Jadi mungkin mengarahnya ke yang harus ditingkatkan di kelas 4 mungkin bisa dipakai untuk kelas 5 persediaan nanti. Gitu. Berarti mungkin lebih ke penyesuaian waktu mungkin karena sekarang menyesuaikan waktu perkuliahan, tapi harus menyesuaikan waktu sekolah Ibu ya jam ininya. Ya, harusnya program ini datangnya di semester 1. Karena semester 1 itu anak-anak baru naik dan di bulan Agustus, September, Oktober tuh biasanya ada ANBK, jadi jelas bisa membantu untuk sekolah kita. Kalau sekarang kayaknya sudah telat, tapi nggak apa-apa ya, bisa untuk membantu yang lainnya. Oke, selanjutnya Bu, harapan Ibu apa sih Bu dengan adanya Kampus Mengajar ini? Kontribusi apa yang Ibu harapkan dengan adanya mahasiswa dan juga kan dari berbagai universitas nih Bu ya, ada yang swasta ataupun negeri. Itu apa Ibu harapan Ibu dengan adanya mereka? Harapan saya yang jelas agar bisa membantu ya, bisa membantu kekurangan di sekolah kita, terutama di literasi, numerasi yang khususnya itu ada di kelas 5. Karena dengan literasi dan numerasi meningkat, otomatis rapot pendidikan kita juga meningkat. Itu harapannya untuk meningkatkan nilai rapot sekolah kita. Terakhir nih Bu, saran untuk Kemendikbudristek terkait Kampus Mengajar. Sarannya mungkin untuk kedepannya anak mahasiswa ini datangnya di semester 1. Di semester 1 supaya waktunya tepat, begitu datang jadi bisa ngedrill siswa-siswa kami yang akan menghadapi ANBK. Itu aja sarannya. Langsung semester 1 berbarengan dengan guru-guru untuk mensukseskan ANBK itu Ibu ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Ibu. Saat ini saya sedang bersama peserta Kampus Mengajar. Boleh diperkenalkan dirinya? Dari siapa?
Ya, halo, perkenalkan nama saya Gifta Septiaman Waru, bisa dipanggil Gifta. Saya dari PT Universitas Indra Prasta PGRI dan saya di program kampus mengajar ini menjabat sebagai ketua. Baik. Halo Logikers, kenalin aku Imana Belani, biasa dipanggil Manya. Aku dari Universitas Jember, Prodi Pendidikan IPA. Halo sahabat Logikers, perkenalkan nama saya Ahmad Abdul Aziz atau biasa dipanggil Aziz. Saya berasal dari Universitas Terbuka jurusan Manajemen. Di sini, di tim organisasi kami, saya menjabat sebagai wakil ketua. Halo, nama saya Muhammad Faizal. Saya dari Universitas Indra Prasta PGRI, jurusan Bimbingan Konseling. Di sini saya bertugas sebagai bagian dokumentasi lapangan. Halo, nama saya Yusukar Putri Dewanti. Saya berasal dari Universitas Indraprasta PGRI dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, baik. Jadi kalian dari kampus yang berbeda-beda ya? Iya. Kalau boleh tahu, alasan kalian bergabung atau menjadi peserta kampus mengajar itu apa sih? Dari siapa dulu mungkin? Saya dulu. Oke, boleh. Alasan pertama itu karena saya jurusan pendidikan awalnya. Jadi kalau pendidikan kita butuh pengalaman sebelumnya. Jadi untuk menambah pengalaman sebelumnya. Saya dari jurusan pendidikan juga kan bimbingan konseling, jadi saya butuh pengalaman bagaimana caranya ngadepin siswa dan permasalahan-permasalahan lainnya. Sama juga karena saya dari pendidikan, jadi tujuan saya ikut kampus mengajar ini itu karena saya ingin menambah pengalaman saya untuk gimana sih mengajar para siswa, dan juga saya juga mau memantapkan bahasa Inggris saya juga untuk melatih siswa di sini. Kalau aku sendiri sih karena ini program kementerian ya, karena semester 3 kemarin aku juga udah ikut PMM, jadi diselesain sekarang aja untuk program kementerian. Kementerian juga kan nanti untuk di CV-nya tuh bagus, jadi ya itu alasan aku. Kalau dari saya sendiri, kebetulan saya bukan jurusan dari non-pendidikan gitu kan. Jadi saya ikut KM ini hanya ingin menambah pengalaman. Bagaimana terjun di pendidikan itu seperti apa. Terus mungkin ada beberapa dari prodi saya yang bisa diterapkan di sekolah. Gitu aja sih Kak. Oke, berarti rata-rata dari kalian adalah mencari pengalaman. Iya. Kalau boleh tahu join di sekolah ini udah berapa bulan atau mungkin masih baru? Kalau kita masih baru, ongoing 2 minggu. Oke, 2 minggu. Berarti masih waktunya masih panjang di sekolah Masih ini panjang. ya? Kira-kira rencana yang mau kalian buat untuk sekolah SDN 14 kaum ini apa? Kalau dari saya sendiri sih mau menyangkut pautkan dengan prodi saya nih, manajemen. Saya ingin mengatur bagaimana mereka menjadwalkan diri sehari-hari gitu. Kayak kegiatan apapun mereka dijadwalkan sehingga nantinya ke depannya kalau mereka udah dewasa, mereka tahu mana waktu yang benar-benar urgent harus dikerjakan dan mana yang tidak, seperti itu. Berarti belajar manajemen waktu sedikit. Iya, betul sekali Kakak. Oke, kalau yang lainnya sama atau mungkin bagaimana? Masih karena tujuan kita juga satu juga. Oke, baik. Oke, lalu dari kalian kan dari kampus, berarti kan ikut program pemerintah. Apakah ada apresiasi khusus kayak contohnya sertifikat atau mungkin insentif mungkin dari pemerintah saat kalian mengikuti program kampus mengajar ini? Dari program kampus mengajarnya sendiri diberikan insentif juga, ada sertifikat juga. Untuk mengenai sertifikat, mungkin nanti ada sertifikatnya dari tim program, nanti dikasih setelah selesai melaksanakan program ini. Berarti program ini benar-benar bermanfaat buat mahasiswa karena dapat sertifikat, pengalaman, dan juga alhamdulillahnya dapat insentif ya. Insentif, betul. Ya karena kan kalian mahasiswa berarti masih kuliah ya? Iya. Gimana cara kalian ngebagi waktu antara kuliah sama program kampus ngajarin, ataukah memang mata kuliahnya dikonversi atau bagaimana? Oke, saya mulai dulu. Kalau dari saya sendiri, dari kampus Unindra itu kita ada konversi SKS. Jadi kalau misalnya ini kan di teman-teman saya kan dari Unindra ada yang BK, ada bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Inggris kita ada konversi SKS itu ada 15 SKS. Nah, nanti kalau yang konversi SKS-nya itu, yang mata kuliahnya itu kita nanti nggak ikut. Jadi kita fokus ke kampus mengajar ini. Jadi yang sisanya lagi kita ikut ke kuliah gitu. Nah, terus kalau misalnya ada izin-izin, ya kita izin ke guru pamong. Kalau misalnya ada perkuliahan, kalau misalnya nggak bisa ngajar di sini, jadi kita bisa izin seperti itu mungkin. Kan ada 20 SKS, tapi yang dikonversi cuma 2. Oh gitu, berarti saya harus ke kampus? Harus, mau nggak mau. Jadi dari 8 matkul, 7 matkul harus ke kampus, mau nggak mau. Jadi ya gimana koordinasinya aja sama pihak sekolah.
Dan sejauh ini aman-aman aja? Sejauh ini aman sih, dan pihak sekolah juga ngertiin lah. Kalau Berarti lagi ada kelas, saya nggak ngajar. enjoy ngejalanin ini semua? Parah. Enjoy. Tantangannya apa tuh? Kayak mungkin kan kalian berhadapan sama yang tadinya bukan guru atau tenaga pendidikan, tapi berhadapan sebagai mitra guru. Ada nggak? Ada sih pasti. Ada, pasti ada. Anak-anak sih. Anak-anaknya. Yang ya Kadang-kadang subhanallah lah. Subhanallah. Parah anak-anak SD. Mungkin bukan dibilang parah juga sih sebenarnya, kayak memang usia mereka terpaut jauh. Iya, dari kita. betul. Memang Jadi masih perlu adaptasi. Seperti itu sih, Kak. ada usia bermain dan juga, tapi kita sebagai mahasiswa jadi memberikan contoh lah ya. Iya, betul sekali. Boleh tahu fokus kalian di sekolah ini tuh apa? Fokus utamanya itu kita lebih menerapkan literasi dan numerasi. Dan fokusnya itu di kelas 5 gitu, Kak. Kenapa literasi sama numerasi? Karena memang dari sistemnya kita diterapkan literasi dan numerasi, dan kita juga lihat di sekolah ini untuk literasi dan numerasinya masih kurang, apalagi yang numerasi. Kalau dari nilai 1 sampai 10 untuk numerasi itu nilainya 4. Nah, kalau literasi memang ada beberapa yang sudah terlaksana tapi masih kurang. Jadi kemarin saya coba sama teman saya, salah satunya untuk literasi itu kita coba tanya ke siswanya, ini mengerti nggak dek? Ya, tapi si adiknya ini cuma membaca doang tapi belum memahami isi buku itu. Jadi kita perlu mengembangkan lagi, meningkatkan terus untuk literasi dan numerasi di sekolah ini. Nah, seperti itu, Kak. Jadi Oh, boleh. Kenapa yang dipilih kelas 5? Karena dari pemerintah sendiri itu tadinya buat persiapkan ANBK. Cuman kebetulan ANBK karena apa tuh? Mungkin ANBK itu dari nasional berbasis komputer. Oke. Nah, kebetulan karena di sekolah sini sudah melakukan ANBK, jadinya kita berfokus buat menerapkan literasi dan numerasinya itu buat mereka ke depannya nanti, seperti itu, Kak. Oke, baik. Aku izin nambahin sedikit ya. Kenapa literasi sama numerasi? Karena dari kampus Merdekanya ini kan udah menanamkan kurikulum merdeka kan. Nah, itu lebih difokuskan ke literasi numerasi dibanding setelah satu bab lewat gitu. Jadi harus didalamin dulu satu babnya baru bisa lewat ke bab selanjutnya. Makanya yang diterapin literasi dan numerasinya. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya. Semoga programnya lancar dan juga anak-anak semoga mencapai goals yang kalian inginkan kan? Amin. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Kampus Mengajar. Belajar sambil berdampak. Bye. Wah, seru sekali ya hari ini kita keliling Parah. DN Jatinegara ke-14. Kita udah ngobrol sama mahasiswanya. Kepala sekolah. Kita udah ngobrol sama banyak dan jadi tahu nih program pemerintah terkait Kampus Merdeka ini. Ternyata mereka dibayar ya, nggak gratis. Kan kita juga. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Logikers yang udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa untuk like, Comment, dan subscribe. Gue Alfi pamit undur diri. Dan gue Akil. Bye-bye. Bye.